Karena bukan 1-2 perempuan ya. Aku menyayangkan karakter dia aja. Aku nggak tahu udah serandom ini, secip ini, sorry to say ya, secip ini gitu. Aku aja malu. Karena dia ada di saat aku, waktu terbaik aku, sama waktu aku lagi jatuh atau aku lagi sakit, dia ada. Dia nggak pernah nggak ada sih buat aku. Kamu cinta banget sama dia? Feeling aku dia mungkin udah nggak ada perasaan yang dia dapetin, soalnya dia seperti mencari gitu sekarang ini. Kamu pengen Andrew menemani pada saat kamu melahirkan? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini kita kedatangan seorang ibu hamil yang kemarin baru curhat panjang dan baru mengalami badai ya, ada Tengku Dewi. Badai yang menerpa. Hai. Aduh Kak Ros, halo. Ini baru kemarin, baru tadi pagi ya mendarat di Jakarta lagi Iya. habis healing. Apa kabar Ibu? Gimana hari ini? Sekarang alhamdulillah jauh lebih baik, lebih tenang, lebih fresh. Bisa dilihat kalau beberapa hari yang lalu kayaknya makeup juga nggak nempel ya, Nek. Kurang tidur. Tapi udah bisa tidur, Udah bisa tidur? Udah bisa tidur, udah lebih happy, nggak happy juga sih, Lebih tenang aja? lebih tenang aja, lebih nggak terlalu kayak orang linglung gitu. Kayak orang linglung. Jadi di hari-hari kemarin tuh kayak orang linglung. Iya, banyak kayak nggak fokus aja, kayak misalnya lagi ngobrol nih tapi otak kayak kemana-mana gitu loh. Banyak mikir gitu. Andrew sekarang di mana? Nggak tahu. Udah kamu usir? Nggak diusir sih, jadi tuh lebih kayak kesepakatan kita. Jadi sebelum kejadian itu memang kita udah sepakat kalau ini terjadi lagi, dia udah tahu dia harus gimana. Salah satu harus Keluar? cabut dari rumah, karena kan nggak mungkin satu rumah. Kedua, ya gitu, dia harus pergi, kan nggak mungkin aku yang pergi, aku lagi hamil juga kan. Iyalah. Gitu. Lagian siapa yang salah? Salah. Kenapa aku jadi emosi? Belum, sabar Bu. Oke, kita mau tanya dulu dari awal ya. Ini postingannya di suatu hari gitu yang aku nggak nyangka. Aku lihat si storymu ada story baru gitu ya. Tapi aku pun klik juga kayaknya aku nggak baca sampai detail, iya, sampai kan ada yang panjang banget ya. ini ada updatean dari Tengku dia apa gitu ya. Bunyinya adalah seperti ini kan. Mungkin ini pelajaran ya buat aku dan semua para istri. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri di saat kamu sudah melakukan hal maksimal buat kamu dan keluarga. Aku salah, aku udah mengignore laporan-laporan yang masuk sampai akhirnya di titik ini. Aku enough, ini mungkin sudah jalannya. Bismillah, aku bisa, aku kuat demi Ehsan dan si baby. Kamu bilang, yang menarik adalah jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Terus kenapa nangis? Ada sempat kamu merasa ini? Tadinya aku ngerasa gitu terus. Aku nyalain diri aku terus. Aku pikir aku bukan jadi istri yang baik gitu. Kenapa kamu sampai berpikir bahwa kamu belum menjadi istri yang baik? Karena dia masih mencari kebahagiaan di luar, Kak. Padahal aku yakin dia bahagia sama aku, tapi aku ternyata nggak tahu ada sisi lain dari dia yang tidak terpenuhi di aku gitu. Berapa lama kamu berpikir mengolah bahwa pasti ada yang kurang dari aku? Setiap kejadian, jadi ini kan bukan sekali 2 kali ya, aku nggak mau ngulang-ngulangin lah keburukannya dia gitu. kita sama-sama selalu pengen memperbaiki, terutama aku kayak, yuk
kita benerin yuk, mungkin kita udah kelamaan kali ini bareng gitu. Jadi fire-nya nggak ada lagi. Kita cari tahu yuk supaya gimana sih supaya kita kayak jatuh cinta lagi. Dan dia juga selalu iya ingetin aku ya yang gitu. Jadi aku mikirnya oh cuma mungkin dia selalu hilaf jadi harus dilurusin lagi gitu loh Kak. Dari awal pernikahan ini? Kalau awal aku nggak terlalu ngerasain ya. Kalau awal udah begitu nggak mungkin dong sampai sekarang ya. Mungkin udah mulai yang benar-benar rutin itu kayak beberapa tahun belakangan ini sih. Sejak punya anak? Iya, sejak punya anak. Padahal Kak Ros tahu kan kalau punya anak tuh keinginan kita berdua sampai kita usahanya yang benar-benar maksimal gitu. Sampai kita pengen banget punya anak. Aku nggak tahu ternyata mungkin ada yang hilang dari diri dia gitu. Dan kamu bilang bahwa 2 hari sebelum ketahuan lagi gitu, kalian sempat deep talk. Iya. Bahasannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Sama. Pemicunya karena apa? Kenapa sampai harus deep talk? Deep talk-nya itu karena pemicunya sebelum kejadian ini ada laporan kalau dia flirting gitu sama cewek lah. Terus si cewek ini temennya ngasih tahu. Kayak Kak, itu si Kak Andrew kamu cek deh, sekali cek deh DM-nya. Dia nge-DM temen aku. Dan waktu itu aku lagi meeting kalau nggak salah ya. Dia lagi callingan siang atau off gitu, dia lagi di rumah. Aku inget banget hari Senin. Karena aku lagi meeting, pas aku baca gitu, aku skip dulu karena aku mau fokus kerja dulu gitu kan. Akhirnya tadinya yang udah baik-baik aja, biasa aja, tapi sebelumnya beberapa minggu sebelumnya itu ada juga ketahuan. Jadi yang intens, yang ketahuan sampai benar-benar ada bukti itu baru sebulan ini sih. Itu aku tadinya yang marah-marah aku diemin sampai yang aku ini ada dapet DM lagi. Kamu masih ngechatin cewek gitu. Nggak dibalas sama ceweknya, kayak hai random banget gitu lah, pakai akun asli gitu kan. Aku bilang kamu mau sampai kapan kayak gini? Itu sebenarnya deep talk-nya itu bukan ngobrol langsung tapi kayak lebih ke chat gitu loh. Karena kalau deep talk-nya udah dari sebelumnya yang dia udah janji gitu kan. Terus dia bilang oh itu yang udah lamanya itu maksudnya sebulan yang lalu kita berantem juga gara-gara ini. Yang sebulan lalu itu memang dia katanya lagi random aja, kayak dia ngechat semua orang gitu loh. Bilang please lah, bisa nggak, aku kan lagi hamil nih 2 bulan lagi aja, kamu jangan ngaco gitu, ngerti nggak? Nggak usah aneh-aneh, bisa nggak tahan gitu loh. Kalau misalnya memang itu salah satu euforia keisengan kamu, bisa nggak kamu stop dulu, jangan bikin aku jadi kepikiran. Jadi kalau tahu gini kan walaupun menurut dia iseng kan jadinya ngapain sih, karena kan semuanya berawal dari iseng, bener nggak Kak? Iya. Tuh. Iya aku janji, ngapain sih aku ngechat gitu, karena malu nggak sih? Iya. Itu cewek-cewek itu malah laporan loh. Kok aku harus ngejaga aib kamu aja nggak ngejaga harga diri kamu gitu loh. Kayak capek banget nih, aku punya suami kayak anak aku gitu loh. Jadi aku yang pada saat itu nggak marah-marah, tapi kok ayolah kita fokus aja. Itu tuh nggak baik. Satu, kamu tuh public figure, kedua kamu suami aku, ketiga aku bentar lagi lahiran. Iseng-iseng itu buat apa? Forward gitu loh, kayak stupid aja sih menurut aku gitu. Iya. Nggak lama kejadian gitu. Ada yang baru 2 hari. Mungkin kalau yang kejadian udah pada tahu kan kayak kejadiannya tuh gimana. Tapi ada foto. Memang cara Tuhan yang nunjukin gitu. Akhirnya pas kejadian pun aku nggak marah-marah. Aku cuma nunjukin kayak gini, aku langsung bilang, baru udah omongin 2 hari yang lalu. Yaudah ya, selesai ya. Udah, aku pergi dari rumah, bawa anak aku. Tapi nggak pergi, maksudnya dia lagi di rumah, biarin dia dulu beres-beres. Nanti kalau dia udah pergi, aku baru balik gitu. Ya, kamu ke playground itu. Iya. Kamu cerita. Anak aku di playground, aku di parkiran di mobil. Aku bingung kan, karena aku mau curhat sama teman aku pada kerja semua kan.
yang udah tahu masalahnya pada kerja. Jadi aku gimana ya caranya supaya ini tuh benar-benar berakhir gitu. Ya udah aku nggak mikir panjang, aku viralin. Pada saat kamu merasa tadi adalah sering kayak atau kenapa sih dia nggak bahagia sama aku, kamu pernah tanya itu ke dia? Pernah aku nanya, aku bilang, kamu kenapa nggak, aku bahagia banget sama kamu, aku bahagia banget sama kamu, nggak ada yang bisa, maksudnya aku nggak punya siapa-siapa karena memang dia sama keluarga juga nggak terlalu dekat kan, aku nggak bisa kalau nggak ada kamu gini-gini. Itu juga yang membuat aku, what's wrong with you gitu loh, apa sih gitu kan, karena ini bukan sekali 2 kali, sebelum aku nikah juga ya udah tau lah, aku sebenarnya udah tau dia red flags gitu, tapi aku tetap berpikiran ini orang baik, suatu saat dia pasti berubah gitu. Itu sih Kak. Kamu cinta banget sama dia? Dibilang cinta sekarang, aku rasa juga dia gitu, mungkin dia udah nggak ada perasaan kali ya sama aku ya. Maksudnya di saat dia melakukan itu mungkin dia udah nggak dapet fire-nya gitu loh Kak. Nggak. Feeling aku dia mungkin udah nggak ada perasaan yang dia dapetin, soalnya dia seperti mencari gitu sekarang ini, mencari kebahagiaan dia, dan itu random banget menurut aku. Kalau memang dia udah dapat kebahagiaan dia, aku nggak mungkin dia kayak gitu. Dan aku baru menyadarinya itu ternyata orang bisa berubah. Ngerti nggak? Berubah dari mana ke mana? Iya, dari misalnya dia sayang sama kita, mungkin lama-lama dia ngerasa perasaan itu udah biasa aja, sampai akhirnya dia mencari cintanya dia, mungkin bisa jadi kan. Jadi itu menyakitkan karena kamu merasa dia tidak lagi mencintai kamu? Udah pasti menyakitkan. Kedua, aku nggak mau lagi ya, maksudnya menjelek-jelekan, membuka aib segala macem. Menyakitkannya karena mungkin aku terlalu banyak ekspektasi sama hidup aku gitu. Kayak aku selalu berpikir jodoh itu ya sampai mati gitu, gak bisa. Dan aku nggak melihat dia itu jadi, kan aku udah sering bilang ya, dia itu jadi suami segala macam, oke, perhatian, tapi ternyata dia bukan jodoh aku. Kayaknya jodoh aku sampai sini aja sama dia. Bukan berarti aku, ya akunya aja yang terlalu berharap sama manusia gitu loh Kak. Ya. Ngerti nggak? Jadi kesedihan kamu salah satunya adalah karena impian kamu, harapan kamu itu seolah-olah pupus. Iya, bukan berarti aku, aduh nggak bisa nih, aku cinta banget, aku harus hidup sama dia, enggak. Aku kayak lebih, oh ternyata emang ini ya gitu loh, karena aku selalu apa ya, kalau aku udah sayang sama orang gitu, aku berpikiran ya udah ini pasangan hidup gue sampai mati gitu loh. Gitu sih Kak. Kamu ada keinginan bertanya nggak sama Andrew? Kenapa? Apakah cintanya sudah hilang? Apa dia sudah tidak mendapatkan? Pernah nanya itu? Dia selalu nggak ngaku. Pasti dia selalu bilang, enggak kok, aku bahagia gini-gini. Tapi aku nggak tahu. Harusnya dia yang nanya sama diri dia sekarang. Kalau misalnya ternyata memang dia udah nggak bahagia sama aku, kan nggak mungkin ini terjadi juga gitu kan. Kamu bilang sekitar akhir tahun juga pernah ada kejadian, kamu juga pergi ke Bali, tapi dia nyusulin. Apa yang membuat kamu pada saat itu kamu memaafkan? Iya. Iya, dia menunjukkan kalau saat itu nggak benar. Jadi menurut dia buktinya nggak terlalu kuat ya kalau misalnya dia itu memang melakukan sesuatu lah sama si perempuan ini. Nah, aku juga kayak membahagiakan diri aku sih sebenarnya. Jadi aku memberikan, padahal aku tahu nggak mungkin nggak terjadi apa-apa gitu kan.
Dan mungkin karena kesempatan itu juga yang membuat dia, ya ini diri gue gitu loh. Ya, kalau lo mau gue begini, kalau enggak gitu mungkin kali ya. Makanya kayak kejadian lagi. Tapi pada saat itu dia benar-benar minta maaf, dia susulin aku ke Bali. Dia juga cerita pas di saat dia lagi berantem gitu, dia hancur banget katanya, benar-benar berasa lah. Nggak ada kamu, nggak ada Asian, tuh sepi banget gini. Aku tuh jadi aku tuh capek ngejaga dia, Kak, ngerti gak? Kayak aku tuh, ya lu udah dewasa gitu, masa aku tuh kayak punya suami tapi kayak punya anak kecil gitu loh, Kak. Kayak harus diarahin nih, kamu begini nggak boleh ya, nggak baik ya. Kamu kalau udah ngelakuin kesalahan, ayo minta maaf, kamu dan itu udah jadi, menurut dia tuh jadi suatu ritme aja, kayak udah biasa aja gitu. Padahal dia nggak tahu kayak luka batin aku ini udah lama loh gitu. Cuma aku berusaha memaafkan karena aku jatuhnya jadi worry sama dia, kasihan sama dia, tapi aku nggak kasihan sama diri aku gitu. Aduh kasihan nih, ntar kalau misalnya gimana dia jadi ngaco lagi yang kayak gitu. Kapan kamu sadar kamu perlu kasihan sama dirimu sendiri? Sekarang aku sadar. Pada saat apa? Kejadian apa, suasana apa, atau kamu melihat apa sehingga akhirnya kamu sadar, iya, kamu perlu merawat dirimu sendiri, merawat hatimu. Di saat aku udah mau anak 2 juga, aku ngerasa kayak banyak banget waktu aku kebuang untuk meluruskan dia gitu loh. Jadi aku mikirin dia terus nih, tapi aku nggak mikirin diri aku gitu loh. Sementara aku sekarang itu punya tanggung jawab 2. Kalau aku nggak bahagia, anak-anak aku juga bisa ngerasain loh, Kak. Apa yang kamu lihat pada saat kamu lagi nggak bahagia? Apa yang kamu lihat dari Asian? Pas saat kejadian hari H sih, pas berantem, dia murung. Terus kan aku nggak bisa nutupin air mata. Mama kenapa nangis? Gitu kan. Mama kenapa nangis? Enggak, ini mama matanya kecolokan ini nih. Terus dia banyak diam aja, kayak banyak ngeliatin. Tapi namanya anak kecil, habis itu main lagi gitu. Mbak aku sih yang bilang, Asian hari ini pantesan Bu. Mbak aku kan pasti udah nangis-nangis karena aku begitu ya. Asian hari ini tuh pantesan tadi di rumah temennya maunya sama ibu terus. Aku mau sama mama. Makanya pada saat itu aku sebenarnya hancur banget, tapi aku tetap bawa anak aku gitu loh, Kak. Kayak ya udah bareng-bareng aja, aku diem aja, banyak mikir gitu. Karena setelah berapa lama kamu berusaha kuat, kamu merasa Iya. akan ada lebih banyak yang harus kamu tanggung dan kamu udah gak kuat lagi. Iya, karena aku yakin ya itu tadi, aku ngerasa memang ini kayaknya udah akhirnya itu. Karena kamu rasa udah gak kuat. Iya, satu capek, kedua aku nggak tahu dia mungkin apakah memang dia bahagia seperti itu dengan karakter dia, dan ternyata selama ini dia tuh berpura-pura aja. Berpura-pura apa? Berpura-pura maksudnya ya dia udah tahu nih, dia udah jadi kepala keluarga, jadi suami, ya gue harus begini, padahal dia sebenarnya belum bisa menerima itu sebenarnya. Jadi kamu merasa bahwa dia nggak akan berubah, jadi sia-sia aja. Iya, itu juga yang bikin aku bingung ya. Dia misalnya nggak siap berkomitmen, tapi dia menunjukkan sekali bahwasannya dia tuh kepala keluarga yang baik. Contohnya kayak minta anak cewek gitu. Kalau memang dia tidak siap untuk berkeluarga, punya anak, pas kita memutuskan kita program anak kedua ini, dia semangat banget. Ngerti nggak? Kayak, iya anak cewek ini sepasang ya, lucu ya. Jadi gimana tuan, kemarin waktu itu sinetron emang baru bungkus kan, kita sinetron bareng tuh. Nggak apa-apa, aku program lagi, kamu siap nggak? Justru dia yang menyemangati aku gitu, Kak. Ngerti nggak? Bukan aku menyesali ada anak ini ya. Maksudnya, wah suami support nih gitu kan. Mumpung sehat, mumpung yang ini. Tapi ternyata mungkin dia kehilangan sesuatu di saat dia mengurus anak, atau dia mungkin kehilangan aku juga, karena kan aku kan harus ngurus anak. Jadi mungkin perhatian aku ke dia kurang, jadi dia ngerasa butuh seseorang yang merhatiin dia. Aku nggak tahu, Kak, cuma dia yang tahu jawabannya gitu. Perasaan itu masih ada, bahwa jangan-jangan karena aku sibuk, karena aku... Sekarang sih aku udah nggak mau nyalahin diri aku. Nggak. Bukan tugas aku ya untuk mengubah dia. Dia udah dewasa dan aku sudah berusaha maksimal. Jadi aku ngerasa ya udah cukup gitu. Kapan kesadaran itu muncul? Ini yang kejadian ini.
kejadian ini akhirnya baru membuat kamu sadar bahwa ya udah, kamu nggak perlu nyalain dia juga mungkin dia lost seperti itu juga. Dia sudah berusaha mungkin untuk tidak ketahuan segala macam, tapi ternyata nggak bisa gitu. Kayak dia, ya udahlah, memang aku nggak bisa berkomitmen, memang aku nggak bisa, atau mungkin dia udah nggak ada perasaan sama aku, ya udah bodo amat lah. Kalaupun ketahuan lagi ini, kita kan nggak tahu isi hati orangnya. Walaupun kita hidup dengan orang yang sama bertahun-tahun, manusia bisa berubah, bener Kak? Jadi aku nggak tahu. Aku sekarang nggak mau mikirin dia, ngerti Kak? Aku sekarang fokus karena itu yang aku lakukan bertahun-tahun. Dulu aku mikirin dia. Aduh, nanti kalau misalnya aku gini gimana ya dia ya? Tidak, kayak orang kehilangan arah. Kenapa aku harus mikirin dia terus? Bener nggak? Dia mikirin nggak perasaan aku selama ini? Dia mikir nggak? Bukan berarti aku memaafkan. Ternyata aku nggak punya luka batin gitu loh. Ya, beberapa kali kita pernah wawancara kan, kalau kita tanya andai seandainya gini-gini kan, kamu pernah ngomong bahwa kalau misalnya Andrew melakukan kesalahan yang fatal, apa yang akan kamu lakukan? Kamu sempat menjawab bahwa ya udah dimaafin aja, karena Tuhan juga Maha Pemaaf. Ternyata aku salah. Itu membuka peluang dia untuk aku membenarkan apa yang dia lakukan gitu. Atau mungkin nggak tahu juga, mungkin dia cari istri yang ya udah lu tutup mata aja deh, terserah gue mau ngapain, kayak gitu kali ya. Dan kamu sempat seperti itu? Tadinya secara nggak langsung ya, gini loh Kak, kejadian ini aja, laporan demi laporan, aku tuh nggak pernah jadi FBI Kak. Kamu nggak pernah cari? Nggak pernah, aku nggak tahu passwordnya dia, nggak tahu password HP-nya dia, nggak tahu password IG, dia tahu. Karena aku pikir aku nggak mau tahu. Ada hal-hal yang aku nggak perlu tahu. Ternyata itu bikin dia makin lost sih. Ternyata itu bikin dia makin, wah orang bini gue juga kayak gini gitu kan. Pas yang kejadian sebulan yang lalu, aku sempat berantem juga. Aku minta passwordnya. Karena pas dia baik-baikin, dia minta maaf, aku bilang, oke, aku maafin, tapi apa nih jaminannya yang bikin aku tenang? Sini deh password HP kamu. Kelabakan dia. Karena aku ngambek, aku diemin sampai dia nggak ngasih, akhirnya dia tahu kan kelemahan aku, ngebaikin, akhirnya aku lupa sendiri kasus itu gitu. Aku nggak minta lagi. Tapi ternyata makin wow, makin random banget gitu. Dan yang paling bikin kamu murka selain bahwa itu berulang, baru 2 hari dia janji, apakah karena ketika itu perempuan juga posting di close friend-nya itu juga menjadi salah satu hal yang, kalau perempuan-perempuannya aku anggap itu semua, sorry to say ya, nggak aku anggap sih Kak. Itu cuma lucu-lucuan doang, karena bukan 1-2 perempuan ya. Aku menyayangkan karakter dia aja, karena ekspektasi aku nggak seperti ini gitu. Aku nggak tahu dia serandom ini, secip ini, sorry to say ya, secip ini gitu loh. Aku aja malu. Jadi nih kayak send to all aja gitu. Dan menurut aku, lu kok nggak respect sama perempuan ya? Jadi dari sekian banyak yang dia DM itu kan ada yang bukan, ada yang perempuan ya begitu. Ada juga yang baik-baik, yang akhirnya laporan nih pas aku blow up, ngelapor suami kakak juga pernah nge-DM aku gini, tapi aku nggak bales karena aku tahu Andrew tuh udah punya istri. Ini chatnya, ada buktinya semua. Semakin aku tahu, aku cuma mikir, apa dia punya problem dengan sesuatu yang memang harus sebenarnya tanpa dia sadari dia punya problem, tapi dia nggak tahu gitu. Karena aku masih kayak hidup sama orang yang 2 kepribadian Kak, jadinya. Di depan aku baik, tapi dia di belakang aku serandom itu. Adalah beberapa hal yang aku nggak cerita di media karena menurut aku nggak pantas ya. Dia tuh masih papanya anak-anak aku. Itu yang bikin aku kecewa Kak. Kayak dia sadar nggak sih, memalukan banget gitu loh Kak. Kok aku jadi posisi dia gitu, aku jadi kayak udah jadi bagian dari diri dia gitu. Kok dia nggak ngejaga aibnya dia gitu loh Kak. Parah Kak. Dan itu random. Dan dia punya waktu untuk itu. Dia punya waktu untuk ngechat satu wanita di Jakarta kali.
Banyak Kak, banyak banget. Sementara dia nggak punya waktu untuk apa? Ada waktunya, ada. Jadi gini, kalau cowok misalnya gini ya, cowok itu kan punya waktu buat keluarga sama istri, tapi mungkin dia punya me time sama cowok-cowok, ada community. Nah community dia itu kayaknya itu. Aku nggak tahu dia addicted dengan apa gitu loh. Kayaknya dia yang tahu jawabannya. Nah, selama pacaran kamu nggak pernah menduga, kan kamu sempat bilang bahwa ya Andrew tuh orangnya flirty. Ya kalian juga hubungannya cepat putus nyambung. Waktu itu apa yang membuat kamu yakin mau menikah sama Andrew? Dia flirty dari dulu kan? Flirty, deketin aku juga flirty. Makanya aku sekarang flashback lagi. Waktu dia ngedeketin aku. Sama sekarang kan makin ke blow up banyak nih chat-chatnya. Aku jadi ngerasa maybe I'm not special. Karena ada chatnya yang memang to the point, yang agak sedikit kalau bisa dibilang nggak sopan. Ada juga yang tertata, kayak ngedeketin cewek, bikin cewek itu jadi kayak aku dulu gitu, ngerti ya? Jadi aku ngerasa ini kan dia lakukan lagi nih sekarang nih ke orang lain. Jadi aku ngerasa apakah memang aku salah satu yang nyangkut aja waktu dulu, jadi sandaran dia gitu kan? Dan ini dia lakukan lagi gitu loh. Tadinya kan aku pikir enggak lah, ini mah cuma chat-chat aja, ada yang cuma iseng-iseng berhadiah lah gitu. Tapi ternyata ada juga yang dia treat like me gitu dulu, kayak ya buktinya kan ada foto, terus chat-chatnya juga perhatian, terus ngejer banget yang kayak gitu ke banyak orang gitu. Aku bingung kenapa ya dia begitu ya, apa yang dia cari gitu. Paham nggak maksudnya? Pengen tahu? Enggak, sekarang udah enggak. Sekarang aku udah bilang aku nggak mau mikirin dia. Yang penting kalau memang itu yang membuat dia bahagia, siapa tahu memang dia ternyata sudah mencoba nih menjadi lelaki yang baik. Ternyata itu bukan diri dia, kan aku nggak bisa paksa dong Kak. Dia nggak bahagia dong berarti. Atau mungkin memang dia sudah tidak ada rasa lagi, memang dia sudah tidak cinta, makanya dia mencari orang lagi yang mungkin dibuat dia cinta, yang bikin dia ada fire itu lagi gitu loh. Sedihnya itu lebih ke situ sih Kak, bukan yang wah bucin apa sih, lebih kecewa aja sama dia gitu. Tapi sekarang aku udah mulai bisa menerima sih, bahwasannya jodohnya sampai di sini aja gitu loh. Jadi kamu tidak akan mencari siapa yang salah, kenapa? Enggak. Ya udah, emang ini harus terjadi seperti kita ini. juga udah janjian baik-baik kok. Tapi kalau sekarang memang mungkin aku butuh waktu ya, karena aku mau lahiran. Tapi maksudnya nanti kalaupun misalnya kita sendiri-sendiri, kita baik-baik gitu loh. Jangan sampai wah gitu. Aku yakin pasti pada akhirnya di saat aku juga udah bisa flat aja nih, aku pasti bakal bisa ketemu dia, baik ngomongin anak doang atau itu aku pasti bisa. Cuma sekarang aku butuh waktu untuk menelaah semua ini gitu loh Kak. Jadi kayak orang asing ya. Kamu yakin kamu bisa? Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Gitu Kak. Kenapa? Kamu berhak marah. Karena aku pasti bisa. Karena kamu bisa. Karena aku pasti bisa. Karena kamu melihat Andrew juga ada sisi baiknya sebagai ayah yang baik. Aku nggak tahu dia baik, tapi aku kayaknya nggak tahu sisi lain dari dia, yang mungkin cuma dia sama Tuhan yang bisa mengubahnya, ngerti ya? Iya. Aku nggak tahu sisi lain dari dia gitu. Waktu dia ngajak kamu nikah, apa yang membuat kamu yakin pada saat itu? Bagaimana cara dia meyakinkan kamu? Iya, memang dia orang baik. Dia tuh tulus, orang yang baik. Meyakinkan aku karena dia ada di saat aku, waktu terbaik aku, sama waktu aku lagi jatuh atau aku lagi sakit, dia ada. Dia nggak pernah nggak ada sih buat aku. Mungkin dia
juga bosen kali ya. Maksudnya lo lagi 11 tahun gitu kan, jadi dia butuh penyegaran kali ya. Ya aku salah, aku bergantung sama manusia kan jadinya. Padahal aku ingat banget sebelum kenal sama dia aku bisa-bisa aja sendiri. Ya kan kamu belum punya anak. Justru sekarang aku ngerasa aku kuat. Kalau nggak ada dia kan ada anak aku. 2. Tuh. Apa yang kamu paling berat kamu rasakan ketika tadi kamu bilang dia loh yang semangat pengen punya anak lagi, pengen anak perempuan, tapi justru ketika hamil malah dia nggak komit dengan rencananya dia sendiri. Hamil dia tuh bukannya berarti dia nggak perhatian, nggak care. Perhatian dia ini segala macam, ngurusin lah. Ya itu dia, aku nggak tahu apa yang hilang dari diri dia di saat istrinya hamil. Mungkin dia nggak dapat perhatian lagi dari aku gitu. Karena memang kan fisik ibu hamil ini, yang hamil kedua aku ini memang agak-agak lemah ya. Aku tuh banyak tidur, ngantuk. Kalau misalnya dia lagi banyak waktu kosong, dia pengen cerita, kadang aku udah tidur kayak gitu kan. Terus kadang-kadang juga kayak dia pengen pergi kemana, ngajak, yuk jalan yuk. Aku tuh selalu pengennya tuh anak aku ikut. Sempat beberapa kali dia bilang, gak usah lah kita berdua aja. Tapi aku tetap kekeh bawa anak, walaupun ujung-ujungnya namanya toddler rempong ya. Boro-boro mau mesra-mesraan gitu kan, kayak aku pasti udah ribet nih gini-gini yang jagain apa segala macam. Aku jadi nggak tahu Kak, dia tuh apa yang hilang dari dia. Mungkin perasaan sih, lebih tepatnya perasaan dia ke aku tuh udah hilang gitu. Makanya dia berusaha mencari kebahagiaan dia. Itu sih kayaknya. Perasaan kamu ke dia? Perasaan kalau dibilang nggak sayang nggak mungkin ya. Tapi kalau untuk cinta lagi juga mungkin kayaknya udah hilang ya Kak ya. Karena aku nggak mau menyalahkan, tapi ini tuh udah akumulasi udah lama banget. Kamu bilang kamu apa yang kamu sesali dari kamu mengignore tanda-tanda, mengignore laporan-laporan? Yang aku sesalin kelamaan aja sih. Kelamaan aja? Maksudnya kenapa nggak dari dulu aja aku benar-benar mengambil sikap gitu. Kenapa aku harus jadinya kan jadi kayak bom waktu aja gitu. Aku maafin gitu. Karena nggak. Padahal itu soal karakter sih kalau aku bilang. Tetap tidak berubah gitu. Tidak lah Kak. Kamu sempat ngomong kenapa nggak bisa tunggu 2 bulan dulu gitu sebelum kamu macam-macam. Kamu masih berkompromi seperti itu? Iya, karena memang dia yang ngaconya itu pas yang beberapa bulan belakangan aku hamil ini yang sering ketahuan yang ditunjukin Tuhan itu gitu loh Kak. Aku juga nggak tahu, mungkin jawaban doa ibu hamil kali ya. Jadi kayak lebih. Kamu berdoa apa? Aku sih selalu berdoa yang baik-baik. Aku nggak pernah tuh berdoa yang ya Allah tunjukkanlah kalau dia berbuat sesuatu. Aku selalu berdoa ya Allah jaga rumah tangga aku, jaga orang-orang yang aku sayang. Ya mungkin Allah menjaga aku Kak. Aku nggak pernah doain yang jelek-jelek. Jadikanlah dia imam yang baik buat aku. Tapi kayak makin kasih tahu gitu dari hal-hal yang nggak disangka-sangka. Aku nggak pernah nyari tahu Kak. Kakak bayangin aja sinyalnya aja sebanyak itu, aku nggak nyari tahu. Gimana gue nyari tahu ya? Kamu nggak nyari tahu, dan kamu ketika ditanya pilih mana, jadi istri yang posesif atau istri yang nggak pedulian, kamu memilih jadi istri yang nggak peduli. Dengan artinya bukan nggak peduli gimana, tapi nggak terlalu mikirin. Iya, nggak mencari tahu ya. Kan ada orang nih, nggak usah jauh-jauh, temen aku nih sampai disadap gitu HP-nya, sampai lagi tidur nih di print atau gitu. Temen aku sih sampai ngajarin gitu kan, tuh nggak mau ngelingin HP. Lu bisa gila gue. Aku pun menyadari, kayaknya gue mati mendadak deh kalau gue tahu. Aku bilang kayak itu yang aku bilang sama teman-teman aku. Jadi aku tuh selalu mengignore itu Kak. Karena kamu nggak pengen meracuni dirimu. Karena aku orangnya memang satu malas drama, kedua aku memang pengennya happy aja, kan aku memang selalu kayak gitu kan. Di saat ada kejadian pun aku selalu berusaha untuk kenapa ya dia kayak gini ya,
iya kali, mungkin dia cuma iseng-iseng doang, cuma euforia doang, sampai bukti kayak Tuhan tuh, nih bukti, oke itu cuma ini gue kasih lagi, gak lama. Jadi ya itu mungkin cara Tuhan untuk melindungi dia dan melindungi aku juga. Mungkin dia melindungi dia dari selama ini mungkin dia nggak jadi diri dia sendiri, mungkin bisa jadi kan, nggak tahu juga. Buktinya dia nggak bisa mengkontrol diri dia. Itu kan soal self control ya. Kalau dia memang tahu dia laki-laki, dia punya tanggung jawab, dia seorang suami, apapun itu ya komitmen gitu. Ya dia harus punya kontrol. Dia nggak bisa kontrol, los terus. Berarti kan bukan diri dia gitu. Ya. Atau mungkin ya itu peringatan supaya dia mulai memperbaiki diri. Ya itu dia. Dengan lebih serius, bukan cuman hari ini kapok, besok ngulang lagi. Peringatan itu udah sering banget, tapi kalau memang sampai rame kayak gini tuh baru ini. Kamu pernah ngancam-ngancam gitu? Pernah. Kak, misalnya ada yang viral nih siapa. Kakak kan tahu kita berdua itu memang udah kayak bestie banget ya. Kita berdua tuh suka ngebahas gitu, misalnya siapa yang lagi viral. Tuh, dia juga suka kayak, ya ampun, jangan sampai lah ya Bi kita begini ya. Bego banget nih. Gitu loh. Kamu nggak tanya yang bego banget tuh gimana? Bego ketahuan atau bego? Ini cowok mungkin ya bego ketahuan ya. Maksudnya mengorbankan gini. Dia tuh selalu berulang-ulang gitu tuh terus. Aku nggak tahu apa itu acting karena dia pemain sinetron juga ya. Atau gimana. Tapi mungkin dia tidak menyangka ya. Aku sempat bilang, kamu ya kalau sekali lagi gini aku viralin loh. Biarin aja. Tapi dia mungkin nggak tahu aku setega itu. Karena kan selama ini aku bener-bener diem, maafin. Orang taunya baik-baik aja. Terus kan kita tuh banyak kerja bareng Kak. Kayak brand bareng, konten bareng. Kerja sama brand aja, kan kita kontennya family. Itu kadang kita sering berantem, tapi in frame tuh kayak nothing's happen. Itu juga yang bikin dia jadi, kita tuh nggak akan mungkin bisa berantem. Kita tuh banyak kerja bareng. Jadi alasan dia untuk bisa baik-baikin aku lagi. Nah kejadian ini aku langsung ambil sikap, aku langsung kabarin brand-brand yang kerja bareng, aku bilang kalau ini gimana baiknya, apakah mau dilanjutin SOW-nya, apakah aku harus bayar atau gimana. Tapi untungnya semua pada ngerti sih, jadi diubah aja SOW-nya. Itu bikin aku tenang banget. Karena selama ini kadang aku baru tahu dia begini-begini, besoknya kita ngonten bareng untuk brand gitu kan, harus satu frame bareng. Itu aku enak banget sebenarnya. Jadi aku harus, apalagi kontennya kan lucu-lucu gitu ya, ketawa gitu. Habis itu dia yang pas lagi ngonten tuh selalu nyari-nyari kesempatan supaya baikan lagi. Dia udah tahu kelemahan aku Kak. Jadi aku nggak mau lagi gitu. Nggak mau lagi, maksudnya ada hal-hal yang bisa menyatukan kita gitu loh. Jadi alasan kalau memang kerjaan ya udah, nantinya juga kita harus sendiri-sendiri kan. Mau sampai kapan? Udah bulat tekadmu? Iya, udah bulat kayaknya. Bulat. Dia juga aku yakin udah bulat juga sih. Kenapa kamu yakin kalau dia udah bulat? Dia nggak pernah sefrontal ini. Sefrontal maksudnya, ini kan kayak dia lost banget gitu loh. Biasanya dia kalau misalnya ketahuan apa-apa agak ngerem dikit. Misal kayak tahun lalu tuh ketahuan nih sekali yang udah beredar lah ceritanya. Beberapa saat nggak ada laporan-laporan yang aneh-aneh. Menahan diri. Jadi akunya pun tenang kayak, oh dia udah berubah kayaknya nih yang kemarin itu. Terus nggak lama langsung random lagi. Berarti kan dia menahan selama ini, kasihan. Ngerti gak Kak? Tiba-tiba banyak banget laporan-laporan, ada yang wajar, ada yang sampai aku, dia begini. Astagfirullahaladzim gitu. Dari berapa berarti? 11 tahun perjalanan kamu bersama Andrew. Sikap apa yang berubah kamu menyadari ada yang berubah dari diri kamu menghadapi ya perilaku dia kan gitu-gitu aja tuh. Apa yang berubah dari sikapmu? Akunya maksudnya ke dia. Menghadapi ini kan ada perubahan.
Atau sama aja sebenarnya? Kamu masih melihat pola-pola yang sama dari dirimu sendiri? Aku yakin dia pun bisa merasakan semenjak ketahuan ini rasa sayang aku pun sebenarnya udah berkurang. Termasuk kayak perhatian, dia mungkin bisa merasakan. Jadi makanya dia nggak ngerasain love lagi sih di sini gitu Kak. Karena kamu sudah marah juga. Marah, jadi aku tuh lebih kayak partner. Nggak yang Lover. sayang love kayak dulu misalnya. Dulu tuh kan aku bener-bener ngebangun yang apa, ini aku tuh yang setiap aku berpikir aku pengen intimate sama dia, aku tuh mikir gitu kayak aduh males banget gini. Tapi jadinya lebih ke partner aja, ngomongin kerjaan, ngomongin anak. Kadang kan aku juga manage pekerjaan dia ya, maksudnya bantuin dia juga untuk nge-follow up apa segala macem, kayak manajer jatuhnya gitu. Jadi kita tuh lebih ke partner sih. Akunya juga, aku nggak mau menyalahkan ya. Mungkin ya rumah tangga kan Kak nggak semuanya manis, apalagi udah 11 tahun ya. Sama aja kayak kita cewek juga nih. Misalnya ya lu bikinlah suami lu bahagia. Misalnya lu dandannya, ya kita udah apa adanya aja di rumah, nggak kayak dasteran apa, apalagi lagi hamil, lagi apa, ya mungkin nggak menarik lagi menurut dia gitu loh. Dia udah nggak dapet chemistry-nya kali di situ. Tapi maksud aku, kalau aku sih komitmen ya, maksudnya aku jadi istri, ya baik buruknya lo ya gue terima gitu. Jadi ketika ada kejadian pertama kali yang kamu sudah mulai curiga walaupun kamu mengignore itu sebenarnya sudah mulai mengganggu pikir. Udah, aku udah feeling ini cuma masalah bom waktu doang. Kapan itu? Dari tahun lalu. Dari tahun lalu itu? Karena itu kan memang terbukti ya, maksudnya ada buktinya kuat. Ini masalah bom waktu doang, cuma masalahnya aku udah siap nggak nih? Gitu. Cuma aku masih, kayaknya aku nggak bisa, belum siap. Gitu. Siap untuk? Siap untuk nggak sama dia. Kenapa kamu sempat berpikir kamu nggak siap kalau nggak sama dia? Ya itu tadi Kak, karena udah ketergantungan bareng, hidup bareng itu tuh nggak boleh, jadinya kayak people addict kan. Padahal aku sebenarnya, maksudnya kalau dibilang ilfil udah lama ilfil, cuma gue nggak mau sendiri aja gitu loh Kak. Itu kan kekurangan aku juga harus, kayak kemarin aku cerita sama kakak aku ke psikolog kan, kayak ditanya bener-bener detail masa lalu aku apa segala macam. Ya ada indikasi aku tuh orangnya memang nggak bisa sendiri gitu loh. Jadi kamu menolerir banyak hal karena aku ngerasa dia partner hidup aku. Kamu tidak ingin dia tidak ada dalam kehidupan Iya, kamu. itu salah sebenarnya. Itu pelajaran juga ya. Maksudnya kita jadinya toxic in relationship aja. Sebenarnya aku tuh banyak disakitin, tapi karena aku butuh bukan dalam arti finansial ya, karena aku udah terbiasa hidup sama orang yang sama, terus kita merintis bareng-bareng. Aku ngerasa ini pasangan hidup aku. Jadi mau dia gimana aku harus terima. Sebenarnya aku tuh banyak disakitin tapi gitu loh Kak. Jadi secara nggak langsung kayak mental abuse juga sih sebenarnya. Perasaan aku kan dimainin di sini. Dan kamu membiarkan itu. Dan aku membiarkan itu kesalahan aku juga. Dan itu ketika kamu menyadari bahwa kamu membiarkan itu karena kamu itu tadi kamu ingin dia ada harapanmu bahwa ini rumah tangga ini adalah dia pasanganku sampai nanti. Berharap sama manusia, jatuhnya kecewa gitu kan. Padahal harusnya kalau aku udah menyadari dari tahun berapa, oh dia nggak bisa berubah ini, gue nggak boleh ketergantungan, dia bukan punya kamu gitu loh. Mungkin ini udah akan berakhir dari kapan lama, tapi aku kayak membiarkan gitu loh. Mungkin kamu akan memberikan peringatan lebih keras dari dulu. Maksudnya diviralin dari dulu gitu. Dulu aku gak kepikiran gitu sih. Karena kamu dulu aku tuh kayak, menurut aku tuh masalah keluarga tuh aib gitu Kak. Iya. Jangan, yang tahu tuh cuma aku sama dia aja udah. Harusnya gitu. Sampai kadang dulu aku beberapa kali juga teman-temanku gak ada yang aku kasih tahu. Tapi pasca kejadian pertama kali ketahuan dan itu mempengaruhi kamu banget bahwa ini pasti bom waktu nih gitu. Tapi kamu tetap berusaha menolerir. Kalian gak minta bantuan, pertolongan? Itu kepikiran yang soal bantuan ya. Itu baru beberapa tahun yang belakangan ini. Tapi baru tahun ini justru yang kepikiran. Tapi di saat belum dianya ini udah kejadian ini. Itu mungkin jawaban juga kali, nggak perlu kayaknya diobatin gitu. Yang kepikiran kamu doang atau kalian berdua kepikir? Dia skeptis banget sama yang kayak gitu-gitu, dia nggak percaya.
dia nggak percaya soal psikologi itu menurut dia bullshit gitu loh. Karena kayak misalnya nih soal perkawinan, pernikahan, yuk kita bareng-bareng nih. Kita kan, aku kan kadang suka baca-baca juga ya kayak harus dibangun lagi, harus digali lagi. Sementara kalau kita cerita sama temen pasti akan pro ke kita, temen dia pro ke dia, pro ke kita. Aku bilang yuk kita ke ini yuk. Aku bilang, udahlah kita coba-coba sendiri aja. Dan itu terus terjadi. Iya. Padahal kita tuh sebenarnya need help. Iya. Karena ya pasca hilangnya kepercayaan itu kan membangun lagi itu kan butuh kerjasama berdua juga, ya kan. Seperti yang kamu bilang, ya kamu ketika mau intim sama dia juga mikir, aduh gitu kan. Sebenarnya tuh kayak, aduh beban banget ngebayangin lo sama gitu loh Kak, lebih. Ya healing proses untuk memaafkan kan belum selesai. Sementara dia kayaknya juga masih tidak paham bahwa dia nggak tahu ya, nggak se-open itu. Kalau aku juga sebenarnya nggak pernah ya kayak gitu-gitu, nggak pernah. Tapi aku banyak sharing sama orang-orang yang ngerti itu, semua mereka pada menyarankan kalian butuh bantuan gitu. Bukan berarti kayak psikolog itu kayak cuma ngomong-ngomong doang menurut dia tuh kayak gitu, kayak wasting time aja, ngapain gitu. Yang tahu diri, yang tahu masalah ke kita kan kita aja yang coba perbaikin. Tapi dia aja nggak open komunikasi soal perasaan dia, apa yang dia rasain, apa yang dia ya dia ngerasa kehilangan, kita sama-sama ngerasa nggak enak. Bener nggak Kak? Iya. Yeah. Misalnya kan dia pasti ada perasaan kayak, mungkin aku nggak tahu ya, mungkin dia ada ngerasa kehilangan sesuatu setelah kita punya anak, ini aku nggak fokus sama dia. Kalau diomongin kan aku jadi tahu, aku juga kayak gitu juga selama ini. Misalnya aku udah nggak terlalu ada ini sama kamu karena kamu udah banyak nyakitin aku juga nggak ngomong gitu. Jadi nggak ada kesempatan itu ya? Jadi sama-sama mencari, satu mendem, yang satu mencari jalan keluar sendiri gitu loh, yang bikin dia happy. Gitu. Kalau aku memang udah terlalu sibuk kali ya, punya anak, terus kerja juga, aku kan memang nggak bisa diem orangnya gitu kan. Jadi mungkin dia terabaikan kali ya, mungkin. Jadi ya komunikasi juga. Komunikasi. Ini Angku Dewi kan dan Andrew tuh sering banget kita undang di Rumpi ya gitu ya. Tadi kamu bilang, aduh belum sanggup deh karena ada tempat-tempat iya, aku nggak mau kalau di TV tuh, aduh pasti cuplikan berikut ini. Aduh nangis gue yang ada. Apa yang kamu pikir akan membuat kamu nangis ketika melihat kenangan itu? Harapan? Memori lah Kak, 11 tahun memorinya banyak banget. Banyak banget Kak, dari aku masih muda, ibaratnya gitu, dari mudanya sama dia udah gitu. Kita aja gak nyangka kita jalan sejauh ini, dari sama-sama muda sampai usaha punya anak bareng, apa banyak banget Kak memorinya. Itu juga yang aku harus bisa untuk lewatin gitu. Ya namanya perjalanan hidup ya. Kamu memasuki fase perubahan ya. Tanpa Andrew pasti bisa. Insya Allah bisa. Semua kejadian ini kan pasti Tuhan udah ngasih jalan ya, ada hikmahnya, aku percaya. Dia nggak akan mungkin ngasih ini kalau dia tahu aku nggak bisa ngelaluin kayak gitu. Aku pasti bisa. Andrew juga pasti bisa. Jadi rencanamu apa? Rencananya lahiran dulu aja. Karena tinggal 2,5 bulan lagi ya. Lahiran dulu aja, sehat aku. Ntar baru deh kalau misalnya emang ini dipikirin gimana. Kalau misalnya emang harus pisah, diomongin baik-baik, kita pisah baik-baik. Kamu pengen Andrew menemani pada saat kamu melahirkan? Aku nggak tahu tuh Kak. Kayaknya kalau misalnya nemenin bakal berubah nanti ceritanya Kak. Kamu gak ingin anak kamu, bapaknya melihat anaknya pertama kali melihat dunia? Itu kan kalau sepasang suami istri ya. Kalau kasusnya kitanya udah nggak bareng gimana? Yang ada ntar aku abis sesar pingsan lagi. Bukannya malah siuman ya. Kayaknya nggak usah dulu kali ya. Mungkin setelahnya kali. Kebayangin dia aja nggak sanggup Kak.
kenapa sih masalah ini nggak habis lahiran aja gitu ya? Jadi kan nggak harus mikirin ya lahirannya sama siapa gitu kan. Tapi aku udah prepare sih, udah nyiapin, maksudnya sengaja ada mama atau siapa gitu. Ya, 2,5 bulan akan kamu habiskan atau kamu jalani dengan ngapain? Supaya kamu merasa it's entengan, lebih kerja. Aku happy kalau aku kerja. Justru aku kalau misalnya terlalu di rumah gitu kan, kayak seperti selama ini gitu, aku jadinya overthinking. Oh, jadi kamu harus kerja ya? Iya, berkegiatan lah. Berkegiatan, kerja. supaya sibuk. Ya kerja menyesuaikan dengan bumil lah ya, yang pasti gak mungkin kerja rodi juga gitu. Apalagi kalau pada saat lagi sedih, melo. Aku udah siapin sih, maksudnya aku orangnya realistis banget ya. Aku udah siapin, aku pokoknya nanti habis lahiran jangan sampai kena baby blues deh. Gimana caranya ya? Kalau memang gua nggak kuat begadang, misalnya aku hire babysitter, tetap aku yang ngurus tapi gantian yang kayak gitu-gitu. Lebih yang logis-logis aja gitu. Yang bisa membuat aku meringankan lah gitu. Atau bisa istirahat. Tuh. Sama mungkin orang-orang yang terdekat aku sih nemenin, mungkin keluarga atau sahabat-sahabat aku mungkin pada datang gitu. Kalau ada orang di sekitar kamu. Pas kayak gini tuh memang support system tuh emang penting banget sih. Aku ngerasa iya, apalagi kayak aku kan memang people addict gitu kan, kayak nggak bisa sendiri gitu kan, jadi harus ada orang-orang yang nge-support, yang dekat sama aku, yang ada di samping aku gitu. Kalau nggak, aku pasti ujung-ujungnya bakalan luluh lagi, bakalan lemah gitu loh Kak. Ngerti Kak? Emang kenapa kalau kamu luluh lagi dan lemah? Ya kan udah dijalanin nggak bisa Kak. Nanti circle-nya itu lagi, balik lagi ke situ cycle-nya, itu lagi yang ada. Mungkin nggak kamu luluh tapi menjalani dengan cara yang berbeda? Artinya tidak didiamkan gitu masalahnya. Kalau kemarin kan kamu luluh tapi tidak ada yang berubah. Dia tidak mendapatkan pertolongan, kamu tidak mendapatkan pertolongan. Kalian berdua hubungannya tidak mendapatkan pertolongan. Aku nggak mikir ke situ sih Kak. Aku mikirnya udah selesai aja. Dia punya kehidupannya dan dia bahagia dengan pilihannya, aku juga gitu. Dah pokoknya lahiran aja dulu dah. Lahiran aja dulu deh. Mudah-mudahan sehat, lancar. Amin. Kalau kamu pun dikelilingi. Males nih gue diundang-undang kayak gini sebenarnya. Kenapa? Karena tuh kayak tadi tuh aku tuh udah lewat cycle depresinya tuh beberapa hari yang lalu. Aku udah yakin banget nih ntar interview udah pasti kuat ngomongnya nih. Udah yang ya Kak jadi begini kan, nanti ya kita masing-masing gitu. Ini nangis lagi. Jadi kesannya kayak ngejual drama gitu gak sih? Ya karena masih baru ya. Coba deh Kak Ros kasih wejangan. Kak Ros kan udah pengalaman. Gimana caranya melalui ini? Gimana cara melalui? Ya satu-satu lah, pelan-pelan. Tapi satu-satu diselesaikan. Time will tell kan. Semuanya itu bakal terjawab dengan waktu kan. Benar nggak Kak? Kalau dalam pernikahan pada akhirnya cuma ada dua pilihan kan. Mau mempertahankan atau mau melepaskan. Tapi baik mempertahankan maupun berpisah, dua-duanya ada PR yang harus dikerjakan. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Dua-duanya ada enaknya dan ada nggak enaknya. Karena ya itulah hidup. Jadi berpisah itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi kadang ya masalahnya atau orangnya masih ada di situ. Andrew tetap bapaknya anak-anak kamu akan tetap ketemu dia. Dan sikap-sikap dia yang ya kamu akan tetap berhubungan lah. Orang itu ada tetap dalam kamu. Dan kamu akan menghadapi ya. Ada enaknya karena mungkin kamu udah nggak lagi bertanggung jawab terhadap dia. Tapi ada hal lain dalam hidup kamu yang harus kamu hadapi. Kalian hadapi sebagai orang tua dengan anak-anak yang tumbuh nanti dengan keluarga yang orang tuanya berpisah atau co-parenting. Aku sih sebenarnya benar-benar nggak mau dibikin melo gitu. Mau dibikin simple aja. Misalnya
ini kan memang baru banget kejadiannya kan, masih fase-fase depres lah gitu kan. Pasti. Nanti di saat itu aku pengen hati aku nih bener-bener udah Sembuh. sesantai itu gitu loh, kayak ya udah nih kita gimana, tapi aku nggak mau lagi mengulangi cycle yang sama gitu loh Kak, lagi dan lagi. Betul. Iya. Aku udah cukup di sini aja gitu. Iya. Itu sih. Cuma kepingin ini berlalu aja cepet gitu. Tiba-tiba aku udah jadi pribadi yang oh ya udah itu main kemarin gitu kan. Itu namanya fase denial. Denial lagi ya. Iya, karena kadang luka itu sebelum kita bisa memaafkan diri kita sendiri, itu kadang-kadang suka muncul. Karena marahnya itu marah yang besar itu bukan ke orang lain, tapi ke diri kita. Kecewa ya Kak ya. Iya, kan Nggak bisa menerima sih itu lebih tepatnya ya. Ya kayak kamu bilang, belum bisa menerima gitu. Harapan-harapan itu kan. Ekspektasi. Kadang kemarahan karena kenapa sih kok gue membiarkan ini, kok gue bodoh sih, gue nggak lihat dari dulu, kok gue ini, itu sebenarnya penyesalan itu yang kadang itu lukanya lebih lama ke dalam, ke diri sendiri. Tapi ya itu harus dilewatin, harus dimaafin diri kita sendiri nih. Diri kita ya. Ya, memaafkan diri kita sendiri. Dan habis itu merubah perilaku yang dulu pernah membuat kita membiarkan diri kita tersakiti. Kayak tadi kan bilang, ya karena aku depend sama orang, jadi aku ya udah kompromi atau aku tutup mata supaya dia tetap ada. Iya. Ya itu akan lebih berdaya kalau nggak menyayangi diri sendiri gitu iya, kan. Iya. Itu. Emang harus self love sih. Iya. Dulu aku banyak mikirin dia terus gitu. Ntar dia gimana, kasihan lah dia gitu. Ternyata diri gue yang dikasihanin harusnya. Iya. Ya itu lagi, saya tidak menyarankan bercerai atau bertahan ya. Karena pernikahan pada akhirnya aja pilihan kan. Iya sih. Jadi melahirkan dulu. Udah nggak usah dipikirin dulu. Mau ngapain ya. Gantung aja dulu lah. Kayak pacaran kalau digantung gitu ya. Iya. Karena kan memang nggak bisa cerai juga katanya kan kalau lagi hamil kan. Iya. Nggak lagi terus kamu ngurus bayi terus mau ke pengadilan. Kalau itu bisa gampang lah Kak Hari. Sebenarnya itu nggak ribet gitu. Cuma maksud aku itu kan cuma masalah hitam di atas putih dan ketok palu gitu kan. Ya hati kita dulu nih gitu iya, loh. Betul. Kita memang benar-benar udah yakin udah gitu lah. Kan tinggal diurus kan kalau itu. Yes. Itu enggak. Ini kamu ada anak laki dan ada bayi kamu ini. Kamu kalau anak kamu udah gede, ini anak kamu yang laki nanti. Sebagai ibu nanti kalau dia mau nikah atau dia mau berkomitmen, kamu akan memberikan pesan apa buat anak kamu yang laki-laki? Kalau dia mau nikah gitu, ya dia pasti pada saat itu udah dewasa ya, dia bisa menentukan hidup dia. Aku mau ya apa yang membuat dia bahagia, aku bakal support gitu aja sih. Apa pesannya dia supaya dia nanti kelak menjadi suami? Aku nggak mau kejadian aku tuh bikin dia trauma atau gimana. Tapi ya harus kalau dia jadi suami, di saat dia memutuskan untuk dia berumah tangga, dia harus komitmen. Dia harus tahu apapun rintangannya, ya lu harus telan gitu loh. Gak bisa tiba-tiba. Misalnya nih dia nikah 10 tahun, 20 tahun, udah gak cinta, terus cerai. Banyak yang dia pertanggungjawabkan. Dia harus belajar untuk jadi laki-laki dewasa sih. Dia gak bisa egois dengan perasaan dia. Perasaan cinta itu akan datang dan pergi, bener gak Kak? Itu juga yang aku rasain kalau boleh jujur. Kadang aku juga ilfeel gitu. Tapi aku berusaha, ini pilihan hidup aku. Aku harus berjuang. Aku harus bertahan gimana pun caranya supaya ngebangun
Itu yang aku harapin dari dia, jangan jadi pengecut. Dia harus fight. Kalau memang dia belum siap, dia jangan nikah gitu. Dia jangan berkomitmen. Karena pernikahan menurut aku sakral ya. Bukan cuma dari keluarga aku tuh, aku diajarkan untuk ya mama papaku juga sehidup semati gitu. Sampai mamaku juga sekarang sendiri tuh ditinggal meninggal, bukan nggak terbiasa aku dengan hal-hal yang Perceraian. Jadi menurut aku tuh di saat aku memutuskan menikah, ini pilihan hidup aku. Aku berharap dia kayak gitu juga. Jangan di tengah jalan dia menemukan cobaan, dia nyerah. Apalagi cuma alasan udah gak ada perasaan, udah gak ada fire, aku mau mencari yang lain. Banyak banget yang dikorbanin gitu. Tanggung jawab deh gitu loh. Jangan sampai mengecewakan orang gitu. Ya, banyak yang dipertaruhkan. Anak-anak terutama. Ketika kamu bercerita masih nangis lagi, kamu sadar apa? Masih sedih. Lukanya masih ada. Iya masih lah Kak. Masih kecewa. Masih, ya itu tadi, aku yang masih people addict dan berharap sama manusia, ternyata itu mengecewakan aku banget. Gitu. Nggak semua manusia harus sesuai sama ekspektasi kita kan. Gitu. Tunggu Dewi, terima kasih sudah sharing hari ini, cukup lama ya. Mudah-mudahan sehat terus. Bayinya Berapa lama mau? Bayinya gerak-gerak nggak itu tadi? Enggak sih, dia kayaknya lagi tidur. Tapi ya aku setuju sama Tengku Dewi, nasihatnya, harapannya dia sebetulnya ya, bahwa dalam pernikahan ya kalau ada apa-apa jangan nyerah. Ya kamu, pesan kamu untuk anak kamu kelak kalau dia jadi suami. Jangan nyerah, ya emang harus usaha. Bukan berarti terus aduh gue udah ini nih, gue udah jatuh nih, ya gue jatuhin diri gue. Gitu. Termasuk kayak apa ya? Aku mikirnya kalau untuk perasaan cinta, bosan. Kalau misalnya dia nyerah, nanti dia pun akan nikah misalnya sama orang yang berbeda, dia bakal bosan juga. Lu mau sampai kapan kayak gitu? Jadi bosan ganti. Dia gue nyerah, bosan ganti, cari yang lain gitu. Iya. Itu berarti nggak punya komitmen, nggak punya apa ya, integritas gitu loh Kak. Yang gak usah nikah dulu kalau kayak gitu, bener nggak? Banyak kok orang yang, dan itu bukan suatu hal yang salah. Misalnya gue nggak mau nikah dulu karena gue belum siap. Malah aku lebih salut sama orang yang kayak gitu daripada nanti ujung-ujungnya dia menikah tapi dia nggak bisa komitmen gitu. Ujung-ujungnya ngecewain banyak hal, apalagi kalau udah punya anak. Bener Kak? Anak yang dikorbanin. Tuh denger Andrew Andika. Dia kayaknya lagi bucin Kak. Gak bakal denger. Bucin. Kayaknya ya, kayak lagi puber kedua kalau menurut aku. Emang ada satu yang spesifik? I don't know, tapi menurut aku dia beda kali ini. Oh iya? Iya. Lebih gak pedulian? Gak mikirin sekarang, yang penting gue happy, gue seneng. Besok-besok gitu. Ya bukan lagi bucin ya, lagi jatuh. Jatuhnya dari Lagi menemukan euforia yang Iya. Mungkin di luar sana ada yang sedang mengalami fase yang sama, perasaan yang sama, kesedihan yang sama, atau bahkan mungkin lebih gitu ya. Atau mungkin jadi orang yang, aduh takut deh nikah gitu ya. Aku juga banyak dapat DM kan Kak Ros. Itu banyak banget kayak yang di posisi aku. Jadi pernikahannya baik-baik aja, Tiba-tiba terus suaminya demen jajan apa, tapi dia nggak apa ya, nggak bersuara karena dia satu nggak kerja. Dia tidak berpenghasilan, dia bergantung pada suami. Jadi dia diem. Terus karena mikirin anak juga. Ada juga sebagian cerita yang si suaminya ini berubah, benar-benar berubah. Tapi harus dapat hidayah dulu. Jadi tuh kayaknya wanita-wanita ini banyak banget sebenarnya yang kena mentalnya sebenarnya.
aku juga ikut sedih sih bacanya, karena semuanya tuh jadi mewakili, Kak, apa yang kakak alami itu sama kayak aku, Kak, tapi aku nggak bisa ngomong gini-gini. Aku kayak menemukan si suami aku ini nggak seperti yang aku kenal, ternyata dia punya gini, yang parah-parah apa, banyak banget, Kak, banyak banget. Apa kita buka komisi pemberdayaan wanita aja ya? Kita satukan tuh semua kekuatan kita. Cuma maksud aku di sini tuh, apakah memang wanita selalu yang jadi korban gitu kan? Ada yang suaminya baik banget, segala macam tanggung jawab, ternyata memang kayak sama banget kayak aku, ternyata wow gitu. Ya itu tadi, kalau aku sih mikirnya perempuan harus mandiri ya. Jangan sampai bertahan karena butuh, karena kita dibawa ke tiak dia gitu, jangan. Dan mungkin satu lagi tuh, yang kamu bilang tadi, terlalu depend sama orang, terlalu terbiasa dengan dia, sehingga mentolerir banyak hal. Padahal sebenarnya mungkin kalau sama-sama masih punya komitmen di awal, semua sepahit apapun memang harus coba dikomunikasikan, yang kamu bilang, kamu harapannya apa, kamu nggak nyaman kalau dia bagaimana, dan sebaliknya, supaya nggak terlalu mencari jalan sendiri juga, mencari jalan keluar sendiri-sendiri gitu ya. Apalagi pada saat komit untuk punya anak. Iya. Iya kan? Itu juga mungkin yang membuat kamu udahlah gitu. Jujur kalau sekarang punya anak ini, aku justru mengambil hikmahnya. Kayak aku sekarang mau punya anak 2 sepasang lagi. Mungkin kalau aku nggak kenal sama dia, aku nggak akan punya 2 anak ini. Gitu. Yeah. Jadi aku ambil yang positifnya Yeah. aja. Aku nggak mau mendramatisir yang, aduh ini anak gue kenapa nggak punya bapak ya. Ada bapaknya, ada. Maksudnya nggak bareng gitu ya. Iya. Tapi maksud aku yakin di saat aku benar-benar bisa jadi wanita kuat, aku independen, aku juga bisa membagi waktu aku, anak aku bakal bahagia. Tapi kalau misalnya aku hancur, aku dengan toxic in relationship ini, aku jatuh lagi, anak aku juga bisa ngerasain kalau mamanya sedih terus, Kak. Betul. Bener nggak? Betul, setuju. Ya jadi aku udah banyak baca juga, banyak apa ya? Banyak sharing juga sama orang-orang yang mengerti. Nggak usah takut lah, nggak usah takut. Justru ini harus anak-anak menjadikan kita kekuatan gitu loh, buat kita. Ya kita sebenarnya tahu kita tuh lebih kuat dari ini loh sebenarnya. Gitu. Bener nggak? Benar. Jadi nggak usah takut nikah, nggak usah takut bercerai. Dan jangan takut sendiri. Nih gue ngomong sama diri gue sendiri. Jangan takut sendiri ya kan. Kalau stres kita healing aja ya kan. Karena semua hal ada enaknya dan ada nggak enaknya, sama aja kok. Ini pada bindeng semua di sini. Dia sih. Aduh, kayaknya. Sesek. Terima kasih sudah sharing. Aku tuh dari kemarin tuh waktu Kak Ros DM tuh aku udah pengen, aduh Kak Ros ini pasti gue bakal mewah nih. Soalnya taunya dari awal tuh ya kan Kak, dari kita pre-wed ya, aku ke Rumpi. Ke Rumpi kayaknya belum bisa aku Kak. Ya udah nggak apa-apa. Ntar aku pecahin tuh TV Kak. Terima kasih loh, dia juga sudah datang ke sini nangis lagi. Aku jadi kayak aduh. Enggak. Tapi kayaknya gue juga ya mudah-mudahan ini terakhir kayaknya. Mudah-mudahan nangis ini bisa mengeluarkan sampah-sampah ya. Iya, toksik. Apa detox. Karena kan kadang-kadang kekesalan emang harus dikeluarkan dan harus diputuskan juga kapan berhenti udah. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Tapi perasaan itu memang harus Nanti kita ketemu lagi aku udah ketawa-ketawa. Amin. Karena setiap perasaan ya memang kita harus, ya emang lagi sedih ya nggak apa-apa. Jangan terus aku nggak boleh sedih, padahal sebenarnya kita sedih. Manusia itu yang aku jalanin bertahun-tahun. Aku sebenarnya sedih banget, tapi orang taunya aku tuh ya nggak ada apa-apa. Makanya sahabat-sahabat aku kayak teman-teman deket aku, teman-teman syuting kita, ya ampun kakak nggak tahu ternyata kamu selama ini sama Andrew tuh begitu. Karena kita memang seklop itu dan nggak pernah cerita ke mana-mana juga. Ya memang baiknya cerita sama profesional biar ada solusinya. Iya, ya kan? jadi netral ya. Iya, biar ada solusinya. Kalau cerita sama aku kan jadi konten. Tetap ya kan. Tapi rilis sih cerita. Kak Rosnya agak-agak setengah psikolog juga kayaknya ya. Loh ya mudah-mudahan agak sedikit mengeluarkan. Tapi buat Anda jangan ikut emosi.
Ya kan, apalagi kalau Anda hamil juga. Iya benar. Aduh, Kalau berat hamil banget memang ya. lebih Berat ya? sensitif sih. Kayak tadi kita ngobrol ya, baru masuk ruangan aja aku udah nangis. Kayak Kak kenapa nggak mau dirumpi? Antar gue gini, nangis langsung. Iya, ambil hamil hikmah baiknya buat Anda yang belum menikah ya, dua-duanya mungkin itu sama-sama ingat ya, bahwa pernikahan itu komitmen. Kalau ada tanggung jawab ya kan, ingat bahwa ya nggak cuman bawa anak orang, tapi juga nanti punya anak, itu kan tanggung jawabnya dunia akhirat. Gitu ya. Semangat. Amin, semangat. Apapun keputusan kamu, semoga Semangat. itu diberikan jalan yang mudah, Amin baik, ya Allah. selamat. Amin. Jangan selingkuh ya laki-laki. Ya. Kalau mau selingkuh nggak usah berkomitmen dulu. Maksudnya kalau mau Iya. Kalau nggak bisa, puasin dulu. Kalau nggak bisa setia, nggak usah bilang ya tapi kan atas nama semua rumah atas nama istri. Nggak gitu teorinya. Laki-laki tuh biasa nggak gitu. Ya, justru itu tantangannya sebagai manusia untuk bisa menahan Hawa nafsu. spill the tea. Okay then, let's spill the tea.